Damai yang sejati, sukacita yang sejati hanya ada dalam Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikannya untuk kita semua. Yang sepakat boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan siang hari ini. Kalau kami sudah ada di rumah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena roh-Mu yang ada dalam kami Tuhan. Sehingga kami memutuskan untuk melangkah datang ke rumah Tuhan. Saat ini kami mau nyatakan bahwa Engkaulah sumber sukacita kami yang sejati. Hanya di dalam-Mu ada damai sejahtera yang sejati Tuhan. Ada kasih-Mu ya Tuhan yang melingkupi hidup kami. Ini umat-Mu sudah datang Tuhan, kami siap untuk mendekatkan hati kami. Kami memfokuskan diri kami, pikiran kami sepenuhnya hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan mari datanglah tempat ini menjamah setiap hati kami yang rindu untuk menyembah Tuhan. Biarlah setiap kami boleh dipuaskan oleh Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Bawa hatimu mendekat kepada Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja
bawa dalam hidup kami. Yesus Tuhan. Selamanya kami mau menyembah-Mu. Selamanya kami mau sembah Yesus. Engkau Allah kami. Engkau yang mengubahkan hidup kami, Tuhan. Yesus. Hanya Yesus sumber damai yang sejati. Hanya dalam Yesus ada kasih yang dunia tidak bisa berikan. Kasih yang terbesar itu hanya Tuhan Yesus yang sanggup berikan, saudara. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Yesus. Tuhan selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap tepuk tangan untuk Allah kita. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami. Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kita mau menyanyi bagi Tuhan, kita mau sama-sama angkat suara kita di hadapan Tuhan, amin. Sebab hanya di dalam Tuhan kita bersuka cita bersama-sama. Kita mau nyanyi buat Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Suara, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan
hanya Yesus yang dahsyat. Katakan samping kanan kirimu, Yesus dahsyat. Haleluya, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau Raja kami. Sebab yang terbaik sudah Tuhan berikan untuk kita semua, amin. Sama-sama di hadapan Tuhan. Yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Kau dahsyat, yang berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Sama-sama katakan. Dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Mohon kita mau tepuk tangan di hadapan Tuhan sama-sama. Ini tahun kemenangan untuk kita semua, amin. Amin. Satu suara di hadapan Tuhan dengan iman kita mau katakan. Ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh oh, oh oh, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh oh, oh oh, ku percaya Yesus. Dengan segenap imanmu katakan di hadapan Tuhan. Kemenanganku. Oh oh, oh oh, percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Selamanya Engkau kemenangan kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa. Kita mau sama-sama berdoa untuk anak sekolah minggu. Kita semua masih tetap berdiri dalam hadirat Tuhan.
Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami kembali datang kepadamu dalam hadirat Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami siap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah anak-anak sekolah minggu yang kami didik di rumah Tuhan di tempat ini. Kami mohon pertolongan pimpinan daripada Tuhan, sehingga kami boleh membawa mereka untuk mengenal Engkau dan hidup dekat dengan Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan. Berkatilah Tuhan, pimpinlah hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang hidup memberkatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau menjadi pendidik yang baik di mata Tuhan. Urapan kuasa Tuhan, berkat Tuhan mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah mengubah hidupmu menjadi anak yang baik, manis di hadapan Allah. Dan menjadi berkat bagi keluarga. Tuhan membentuk hidupmu, Tuhan mengasihi engkau di dalam nama Yesus. Hanya Allah yang ajaib yang dapat memberkati. Hanya Allah yang hidup yang dapat menyelamatkan. Allah yang hidup memberkatimu menjadi saksi dan berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus berikan pencerahan daripadamu Allah agar dapat mengenal engkau dengan baik. Dari sejak dini mereka diberkati oleh Tuhan. Ya Allah, tangan yang terlipat di hadapan Allah, hati yang terbuka untuk Allah tertuju kepada Tuhan. Tuhan menaruh benih firman-Mu, Tuhan taruh hatimu, Tuhan taruh hatimu dalam hidupnya dari sejak kecil di dalam nama Allah. Di dalam nama Yesus kasih Tuhan mengalir. Kekuatan kuasa Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Allah menerangi hidupmu. Engkau memiliki telinga untuk engkau dengar firman Allah. Cerita-cerita yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Engkau diberkati. Allah menyertaimu di dalam nama Tuhan Yesus. Ada masa depan yang penuh harapan. Kami taruh anak-anak kami dalam hadirat Allah. Tuhanlah akan terus memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus ubah ya Allah. Nyatakan kuasa mujizat-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk membawa dia naik, untuk membawa dia mengalami lawatan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Martin terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa kasih Tuhan melingkupi, kebenaran firman Allah menerangi hati pikirannya dan jiwanya. Tuhan terus terpaut kepada Allah yang dilayani, kepada Allah yang memberkati, kepada Allah yang memakai dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih. Jadikan anak yang manis di hadapan Allah. Tuhan tolong dimanapun ada, dimanapun berada. Baik di komunitas teman-teman sekolah, Tuhan jadikan dia berkat. Jadikan dia manis, jadikan alat-Mu Allah. Menceritakan tentang kasih, tentang kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus. Orang tua murid diberkati oleh Tuhan. Karena kuasa Tuhan, karena kasih Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Jadikan seorang ibu yang takut akan Allah. Membawa anak untuk hidup benar di mata Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Janin dalam kandungan kami berdoa, Tuhan menjaga, Tuhan menolong, Tuhan pelihara dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sejak dalam kandungan kami sudah serahkan kepadamu. Sekarang kami masih memerlukan kuasa Tuhan untuk memegang hidupnya dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Kiranya kebenaran firman Allah menjadi landasan hidupnya, membawa anak-anak untuk hidup benar dan takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan guru-guru sekolah minggu semua diberkati oleh Tuhan. Urapan Tuhan terus mengalir. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu kepada Allah yang memelihara, kepada Allah yang memberkati. Dan Tuhan berfirman dan Tuhan dimuliakan lewat pujian penyembahan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, ibadah sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Setiap pekerjaan Tuhan yang besar membutuhkan kesatuan hati. Dan ketika kita bersama-sama bekerja dengan kesatuan hati dan melibatkan Roh Kudus untuk bekerja, maka tidak ada perkara yang sukar di mata Tuhan. Dan tidak ada hal yang mustahil di mata Tuhan. Bawa hatimu mendekat kepada Tuhan. Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini.
ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari undang Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan, kami buka hati kami Tuhan. Bekerjalah sebebas-bebasnya dalam hati kami, dalam hidup kami ya Roh Kudus. Dalam alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Mari saya ajak saudara untuk bangkit berdiri, kami tepuk tangan untuk Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Waktu selanjutnya saya sama pada hamba-Nya. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu Sekali lagi kita katakan ku buka buka hati untuk jamahan-Mu, oh kami rindu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di
Haleluya. 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 Tuhan, Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami, yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Kami berterima kasih Engkau baik, Engkau telah memberikan kepada kami Roh Kudus untuk ada bersama-sama dengan kami. Kami terus mengizinkan Allah Roh Kudus bekerja kepada setiap kami. Lawatlah Tuhan ibadah ini secara khusus lewat kebenaran firman yang akan kami terima bersama-sama. Kami yang lapar, Tuhan puaskan. Kami yang sakit, kuasa kesembuhan mengalir. Kami yang ada di dalam pergumulan apapun, biarlah Tuhan tangan-Mu yang hebat, tangan-Mu yang maha kuasa Tuhan, yang membebaskan dan melepaskan dan menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkaulah yang menyelidiki segala hati kami. Karena kami menyadari Tuhan, hanya Engkaulah obat yang menyembuhkan kami dari segala hal. Bawa kami Tuhan di dalam firman-Mu untuk kami semakin mengerti rancangan Allah, kehendak Allah untuk setiap kami semua. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami terus mengizinkan untuk Allah Roh Kudus mengurapi kami semua. Biarlah Tuhan ketika kami datang dan pulang kami menjadi berbeda karena Tuhan sudah melawat dan memberkati kami. Urapi kami semua yang menerima firman Allah. Kami berdoa Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dan kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Di tempat di mana saudara duduk, lihat kiri kanan, bilang begini, di wajahmu ada kemuliaan Tuhan. Maksudnya begini, sambil saudara bicara, tatap matanya gitu ya. Amin. Di wajahmu ada apa saudara? Bukan ada jerawat ya, tapi ada kemuliaan Tuhan ya. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Gembala Sidang, Bapak, Ibu Pendeta Ketut dan pengurus jemaat yang sudah mempercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan mohon dimaafkan sekali lagi saya ada gangguan suara ya, puji akan nama Tuhan. Dan firman Tuhan kita hari ini judulnya sama seperti pagi, bekerja dalam kesatuan saudara. Saudara tahukah bahwa hidup bekerja dalam kesatuan adalah doa, harapan, kerinduan Yesus bisa terrealisasi dalam kehidupan orang percaya. Amin. Sebelum ia disalibkan di Taman Getsemani kan Yesus berdoa. Salah satu doanya supaya seperti Bapa, Anak dan Roh satu adanya, demikian juga gereja menjadi satu adanya. Amin. Saudara ya, kita bukan hidup dalam kesatuan semata, tapi juga kita bisa bekerja bersama-sama di dalam kesatuan. Amin saudara ya. Hidup dalam kesatuan itu amat indah, amat menyenangkan, amat menggairahkan. Amin. Tidak membosankan, tidak menjengkelkan. Walaupun mungkin ada masalah, walaupun mungkin ada perbedaan ya. Orang Tionghoa ketemu orang Sunda. Amin. Orang Jawa ketemu orang Batak, saudara ya, yang memang kultur budayanya berbeda-beda. Saudara, perbedaan justru keindahan. Amin. Perbedaan bukan untuk dipermasalahkan saudara satu dengan yang lain. Laki-laki dan perempuan itu beda loh Bapak Ibu. Amin. Jenis kelamin kita beda, bentuk fisik kita beda, emansipasi kita juga beda. Amin. Pria makhluk berpikir, wanita makhluk perasa, saudara ya. Perasaan dan pikiran nggak ketemu, tapi bisa bersatu. Amin. Puji akan nama Tuhan ya. Dan Yesus mengatakan kepada kita saudara bahwa bekerja dalam kesatuan ada rahasia Tuhan yang dahsyat. Amin. Saudara ya. Firman Allah mengatakan kepada kita ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, 400 tahun dia diperbudak, ketika dia menuju tanah perjanjian saudara, dia diserang oleh bangsa Amalek.
Sudah ingat cerita itu? 400 tahun diperbudak menjadi orang bodoh di Mesir. Tidak memiliki apa-apa, tapi mereka milik Tuhan, mereka punya Tuhan dan mereka mau hidup dalam kesatuan. Amin. Musa berkata kepada Yosua, kamulah yang membawa rakyat untuk berperang dengan tidak bawa apa-apa. Amin. Karena budak. Paling dia hanya bawa apa sudah kayu pentungan. Tapi Musa, Hur dan Harun naik ke bukit. Amin. Firman Tuhan katakan bagaimana mereka bekerja bersama-sama saudara. Ketika mereka bekerja bersama-sama saudara, kuasa Tuhan yang dahsyat turun. Amin. Bangsa Amalek yang jauh lebih maju, yang jauh lebih kuat dapat dikalahkan. Dapat dikalahkan saudara. Ya, sudah baca di dalam kitab Keluaran tentang kisah itu saudara ya. Bagaimana ketika Yesus mengutus 70 muridnya. Di luar dari 12 rasul itu menjadi satu bagian dari 70 muridnya itu saudara. Mereka diutus berdua, bertiga dan pergi. Amin. Dalam kebersamaan, dalam kesatuan. Dan Alkitab mengatakan kepada kita ketika mereka kembali kepada Yesus dan mereka menceritakan bagaimana kuasa Allah dinyatakan. Orang sakit disembuhkan, orang yang terikat oleh dosa dibebaskan. Bahkan mereka mengatakan setan pun tunduk kepada kamu, kepada kita. Luar biasa saudara. Ada kuasa di dalam kesatuan. Jadi Bapak Ibu, untuk hidup di dalam kesatuan itu Tuhan sudah memberikan kepada kita satu contoh yang baik. Yaitu jemaat mula-mula saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47. Bapak Ibu kita mau baca ayat ini bersama-sama. Kelihatan tulisannya? Kelihatan ya, puji Tuhan. Yuk kita baca 3-4. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Nah, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Kalau jemaat mula-mula, ini orang Kristen pertama saudara ya. Di hari Pentakosta Tuhan melawat mereka. Amin. Ketika Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat dan mereka baru menjadi jemaat mula-mula. Yang menarik dari jemaat mula-mula saudara, ternyata mereka bisa bekerja bukan hidup dalam kesatuan saja, tapi bisa bekerja di dalam kesatuan. Saudara ya. Nah saudara, bagaimana mereka bisa menghidupi semua ini? Saudara ya, jadi kalau jemaat mula-mula bisa hidup dalam kesatuan, bekerja dalam kesatuan, berarti Bapak Ibu dan saya hari ini jauh harus lebih berhasil. Amin. Beri salam, kamu harus hidup dalam kesatuan, kamu bisa ya. Puji Tuhan. Ya, puji akan nama Tuhan. Nah saudara, coba perhatikan dengan baik kata yang banyak disebut mereka bertekun. Saudara ya, nah bisa diklik saudara. Kata bertekun dalam bahasa Yunaninya disebut apa saudara? Proskarterio. Artinya terus menerus setia. Terus menerus melakukan saudara ya. Tidak menyerah dengan tantangan, dengan masalah, dengan kesulitan. Atau sungguh-sungguh mencurahkan diri, maksudnya dengan segenap hati mereka mengerjakan itu gitu saudara ya.
mengerjakan itu. Bertekun dalam hal apa saudara? Ada 6 hal ketekunan yang mereka lakukan dan ini yang menjadi nilai kehidupan mereka. Saudara ya, bisa diklik saudara ya. Puji Tuhan. Yang pertama firman Tuhan mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah siapa rasul-rasul itu? 12 murid Yesus. Saudara ya, mereka bertekun bukan mengikuti rasul, tapi mengikuti pengajaran rasul-rasul. Kenapa saudara? Karena 12 murid Tuhan ini orang yang pertama kali secara langsung saudara mendengar ajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Amin. Ini saudara, ini jadi nilai hidup mereka, gaya hidup mereka, cara hidup mereka. Mereka bertekun dalam meneliti, membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengatakan demikian kepada kita. Yang kedua saudara 42b, mereka bertekun dalam persekutuan. Nah kata persekutuan di sini dalam bahasa asli dikatakan kononia. Kononia itu saudara bukan kita kumpul, jumpa, nyanyi-nyanyi, makan, pulang. Bukan. Kononia itu artinya persekutuan di mana hubungan mereka terjalin satu dengan yang lain. Mereka saling kenal, mereka saling tahu. Amin saudara. Mereka menjadi erat. Menjadi erat. Siapa yang paling kenal suami seseorang? Istrinya. Siapa yang paling kenal istrinya? Suaminya. Makanya kalau suami ngomong, kalau istri ngomong, pedes. Betul? Suara yang paling tajam buat suami itu suara siapa? Istrinya. Kalau ngomong menyakitkan ya. Tapi benar. Tapi benar saudara, karena orang yang paling kenal suami adalah istrinya, bukan sekretarisnya. Kalau sekretarisnya itu bahaya namanya. Amin. Kalau seorang suami lebih dekat sama sekretarisnya, sama teman kantornya yang perempuan, nah itu tanda-tanda bahaya. Amin. Cepat-cepat diputusin ya. Amin. Halo, yang punya mantan istri, mantan suami, oh enggak ya, yang punya mantan pacar, saudara jangan disimpan fotonya. Aduh tapi kenangan indah, enggak ada kenangan indah dengan mantan, amin. Amin Bapak Ibu, ya puji Tuhan saudara, jadi persekutuan itu penting. Nah ini yang terjadi di jemaat mula-mula. Mereka bukan hanya datang ke gereja, memuji Tuhan bersama-sama. Tapi mereka hidup dalam keintiman, hidup dalam persekutuan. Saudara ya. Selanjutnya mereka bertekun dalam memecahkan roti bersama-sama. Ya, tadi pagi saya mengatakan bahwa banyak orang meyakini bahwa itu fellowship. Mereka beribadah makan minum. Makanya saudara, gereja yang setiap minggu setelah ibadah ada makan minum digemari. Digemari. Sebenarnya saya juga rindu begitu loh. Betul. Karena ini bagian dari firman Tuhan. Saya sudah membayangkan bantu dalam doa ya. 2 tahun ke depan kami mau bangun gedung gereja menjadi 3 lantai. Saya pikir lantai ketiga full buat ibadah total ya saudara ya. 8 kali 30. Terus buat lantai bawah buat kantor kelas-kelas. Lantai bawah saya pikir saya mau buat kafe. Amin. Anak muda lebih senang hari ini di mana? Di kafe. Kenapa gereja nggak bikin kafe? Daripada dia pergi ke PIK 2. Amin. Ya, ada macam-macam menu-menu kafe saudara ya. Aduh kacau balau ya. Puji Tuhan ya. Nah di Pontianak ada kafe kopi Engkok Telanjang. Engkok telanjang ya.
Tapi di PIK 2 ada kafe gendong. Tahu kafe gendong? Jadi saudara datang di kafe itu, nanti pelayannya akan gendong saudara. Amin. Ya saudara ya, biasanya kopi 30.000 karena digendong jadi 300.000. Nah itu sudah ada di PIK 2. Bapak Ibu tahu nggak? Pura-pura nggak tahu ya, tapi sudah tahu ya. Tapi itu berbahaya. Tapi yang dimaksudkan memecahkan roti di sini sebenarnya berbicara tentang perjamuan kudus. Karena kebiasaan jemaat mula-mula itu kalau berkumpul mereka memecahkan roti bersama-sama. Ya, perjamuan kudus. Nah, perjamuan kudus itu berbicara kita berfokus, berprioritas kepada kasih dan kuasa Kristus. Ini saudara yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ketika mereka berkumpul hanya Kristus yang menjadi prioritas mereka. Hanya Kristus yang mereka muliakan. Hanya Kristus yang mereka dengar dan mereka ceritakan yang ajaib saudara ya. Nah yang keempat saudara, mereka bertekun dalam doa bersama. Amin. Sebenarnya 6 ini Bu bisa menjadi materi khotbah. Diajarkan dan dipraktikkan. Ya bagaimana saudara? Bertekun dalam doa saudara ya. Nah yang kelima mereka bertekun dalam memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan kan Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Salah satu gereja yang inspiratif yang hidup adalah gereja yang punya pujian dan penyembahan yang baik. Bukan alat musik yang baik ya. Walaupun itu mendukung ya Bu ya. Ya Bapak Ibu ya. Sound yang baik. Pemain musik yang baik, saudara itu mendukung kepada pujian penyembahan yang lebih baik. Tapi pujian penyembahan harus menjadi gaya hidup jemaat mula-mula. Saudara, yang terakhir mereka bertekun dalam mengasihi dan memperhatikan satu dengan yang lain. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan mereka sehati dan satu tujuan. Kenapa saudara? Karena mereka saling mengasihi. Nah nilai-nilai inilah Bapak Ibu yang menjadi hidup mereka, gaya hidup mereka, cara hidup mereka. Nah kita harus bangun ini, saudara harus bangun ini. Boleh nggak gereja bagi-bagi sembako? Boleh kalau gereja diberkati Tuhan. Amin. Kalau gereja ada. Ya, setiap bulan di gereja lokal yang kami gembalakan, yang saya gembalakan sudah setiap bulan Departemen Sosial selalu mempersiapkan sembako kurang lebih untuk 60 jemaat kita yang perlu dibantu. Ya, saudara, setiap bulan itu. Bulan Agustus besok nih, saudara, kita ada bakti sosial, membagikan berkat untuk lingkungan kita. Kita siapkan 300 sembako, saudara, buat lingkungan kita. Puji Tuhan, saudara. Kenapa? Karena dananya ada. Saya bilang sama pengurus sosial, itu uang sosial bukan untuk disimpan, tapi harus dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Yaitu lingkungan kita dong. Kan gereja harus jadi garam. Betul? Gereja harus jadi berkat. Ya. Kalau 17 Agustusan saudara, justru gereja menjadi sponsor untuk lingkungan supaya bikin acara-acara. Acara-acara. Kenapa? Inilah tujuan gereja ada. Sudah gereja ada. Bagaimana gereja mengasihi lingkungannya, memberkati lingkungannya. Amin. Bapak Ibu tahu nggak, orang luar lebih melihat bukan apa yang kita ajarkan, tapi orang luar lebih melihat apa yang kita perbuat. Apa yang kita perbuat di lingkungan kita. Betul Bapak Ibu. Amin. Ya, puji akan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan mengatakan kepada kita. Ketika mereka menghidupi 6 nilai ini dalam kehidupan mereka sehari-hari, dampaknya, hasilnya saudara kita bisa lihat ada 4 hal yang terjadi. Bisa diklik saudara ya, 4 hal. Jadi 4 ya hasil bekerja dalam kesatuan jemaat mula-mula. Firman Tuhan mengatakan 4:3.
ya banyak mujizat terjadi. Rasul-rasul mengadakan mujizat. Bahkan murid-murid Tuhan yang lainnya, saudara, seperti Filipus, amin. Saudara, ya saudara, yang lain-lainnya mereka Tuhan pakai mereka dengan luar biasa untuk menyatakan tanda-tanda yang ajaib. Ya, saya rindu, saudara, hal ini terjadi dan harus terjadi. Kenapa? Menurut saya hari ini orang sakit lebih banyak, lebih kompleks. Betul? Penyakitnya juga lebih aneh-aneh. Amin. Gereja ada untuk menjadi jawaban dunia. Solusi dunia. Bapak Ibu, saya pernah baca sebuah semacam kesaksian. Di Afrika, gereja itu salah satunya ya di Nigeria, saudara ya. Gereja itu menjadi dalam tanda kutip, menjadi rumah sakit spesialis. Hari ini gereja yang paling terbesar di dunia itu ada di Afrika. Sudah tahu gerejanya besarnya berapa? 3 kilometer. Satu kali ibadah mereka jutaan orang datang. Betul. Bapak Ibu kalau punya berkat, boleh juga ya kunjungan ke sono. Memang mahal sih ke sono. Ya sekitar hampir bisa 50 jutaan Pak. Untuk biaya dan itu sebagainya. Tapi Bapak Ibu, gereja-gereja di sono yang saya dengar cerita nih ya. Dari kesaksian, dari artikel-artikel yang saya baca, dari teman-teman yang di sana. Itu gereja itu menjadi spesialis. Ada satu gereja khusus doain orang buta. Dari buta apa sampai buta apa. Kalau dibawa ke gereja itu pasti bisa melihat. Ada satu gereja khusus sembuhin orang sakit jantung. Orang sakit jantung seperti apa? Bahwa di gereja itu didoakan bisa sembuh. Saudara, ada satu gereja lagi di sana sudah gereja khusus membangkitkan orang mati. Makanya jemaatnya sekian tahun enggak pernah ada jemaatnya yang mati. Selalu didoakan hidup lagi, hidup lagi, hidup lagi. Nah, kenapa terjadi begitu saudara ya? Nah ini satu hari almarhum David Yonggi Cho, dia buat KKR di negara-negara Asia. Selalu terjadi mujizat. Bukannya tuh David Yonggi Cho bukan. David siapa sih gitu, saya lupa namanya sudah. Satu hari dia khotbah di Amerika. Ribuan orang kumpul. Terus orang-orang sakit datang. Terus dia doakan orang-orang sakit di sana. Ternyata yang sembuh cuma 1, 2, 3 pakai jari. Yang lain gak sembuh. Gak sembuh. Nah, dia pulang di hotel, dia berdoa sama Tuhan, terus dia tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? Kok di Amerika sedikit ya mujizat terjadi? Kenapa kalau di negara Afrika, di negara Asia, dia berkhotbah, saudara, puluhan orang, ratusan orang mengalami mujizat dan kesembuhan. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama hamba Tuhan begini, orang Amerika enggak percaya Tuhan sepenuh hati. Yang dia dengar suara Tuhan gitu. Kenapa? Karena orang Amerika punya pikiran cabang. Kalau gereja nggak bisa sembuhkan, masih ada rumah sakit. Di Afrika nggak ada rumah sakit. Sedikit rumah sakit. Hanya ada di kota-kota besar. Di desa-desa nggak ada saudara. Jadi ketika mereka percaya sungguh-sungguh. Makanya mujizat terjadi. Saya pikir saudara, Indonesia sedang menuju ke arah situ. Ya.
orang menjadi mendua hati. Kalau gereja, kalau doain gak sembuh, masih ada apa? Rumah sakit, dokter. Bapak Ibu, di jemaat mula-mula saudara, mujizat itu terjadi, selalu terjadi. Jadi mujizat itu sesuatu yang normatif, bukan sudah sesuatu yang apa, yang tuh mengagetkan orang begitu saudara, bukan. Kenapa? Karena memang rasul-rasul saudara dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena mereka melakukan 6 hal yang tadi ya Bapak Ibu ya. Nah yang kedua saudara, tidak ada kekurangan di antara mereka. Bapak Ibu nanti baca ayatnya. Kenapa? Karena jemaat mula-mula itu saling erat, saling dekat, saling tahu. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketika ada yang sakit dikunjungin. Amin. Saya nggak tahu di sini ya, di gereja yang kami gembalakan 15 tahun yang lalu, kalau jemaat sakit, mau pengerja, mau pengurus gereja datang, belum sah kalau belum gembalanya yang datang. Amin. Gembala nggak perlu doain, datang lihat ngomong dia udah sembuh. Amin saudara, hebat nggak itu gembala? Ini nggak sehat gereja begini. Benar saudara, gereja yang sehat tanpa gembala pun mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Nah kita harus bangun saudara nilai-nilai di dalam gereja yang benar. Karena semua saudara dipenuhi Roh Kudus, betul? Semua saudara bisa dipakai oleh Roh Kudus. Amin. Tanda-tanda ini akan menyertai pendeta, betul nggak? Salah, tanda-tanda ini akan menyertai para pengerja di gereja, betul enggak? Salah, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Nah dulu kami waktu membangun komsel, ada satu komsel di daerah Bakti, dulu dipimpin oleh seorang wanita, ibu rumah tangga hanya kelas 5 SD. Namanya Ibu Alan, orang Bangka. Tapi dia percaya Tuhan sungguh-sungguh. Dia orang yang amat bertekun dalam doa dengan sungguh-sungguh. Dia buka komsel dalam 1 tahun bisa multiplikasi 2 komsel. Amin. 1 tahun kemudian bisa jadi 5 komsel. Enggak banyak tahu Alkitab. Amin. Kelas 5 SD. Saya aja nggak bisa tuh buka begitu saudara ya. Luar biasa lu saudara. Tuhan pakai dengan luar biasa. Kenapa saudara? Karena ibu ini saudara punya kepedulian yang kuat. Punya kasih yang kuat. Punya iman yang kuat kepada Tuhan. Dia orang yang paling mudah bermurah hati ya. Kalau ada orang susah, siapa yang susah, sudah dia mudah tergerak untuk menolong orang. Makanya orang tertarik, orang simpatik. Saudara, simpati. Sehingga orang mau bergabung dan mau ngikutin saudara. Padahal dia nggak terlalu banyak tahu firman Tuhan. Amin. Ya, nah sudah jemaat mula-mula demikian ya. Walaupun mereka ada masalah, ada kebutuhan, ada kekurangan, mereka bisa saling melengkapi, mereka bisa saling menolong, mereka bisa saling membagi. Akhirnya terjadilah tidak ada kekurangan sesuatu di antara mereka. Walaupun mereka dalam situasi yang teraniaya, tertekan, saudara ya. Ini jemaat mula-mula yang perlu kita belajar. Selanjutnya ayat 47, orang percaya bertambah tiap-tiap hari. Ya. Kalau Bapak Ibu baca tadi firman Tuhan katakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah orang yang diselamatkan. Di ibadah kedua tiap minggu di tempat ini pertanyaan saya, apakah tiap bulan ada 1 jiwa baru? Oh haleluya. Jadi 1 minggu sekali nggak usah disebut ya. Tiap bulan aja tidak ada. Saudara berarti kita belum melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu perhatiin ya.
Kisah Para Rasul tidak memprioritaskan jiwa yang utama. Kisah Para Rasul lebih menekankan saudara ya nilai-nilai hubungan yang dibangun dalam hidup mereka. Jadi jiwa-jiwa baru itu sebab akibat dari komunitas, dari hubungan orang percaya waktu itu yang menjadi daya tarik. Kan mereka disukai oleh semua orang. Bapak Ibu, gereja kita nih, gereja di Fajar Baru disukai nggak sama lingkungan? Nah itu, dikenal nggak sama lingkungan? Ada orang datang, terus tanya tetangga, Bapak mohon maaf ya Pak, mau tanya, tahu nggak GSJ Fajar Baru? GSJ Fajar Baru? Nggak ada ya. Saudara ngeri ya, padahal pelangnya gede ya Bu ya. GSJA Fajar Baru. Setiap orang yang mau ke rumah sakit pasti lihat. Amin. Saudara ya, GSJA Fajar Baru. Puji Tuhan. Kiranya saudara gereja di tempat ini, gereja yang saya gembalakan juga menjadi gereja yang sedemikian. Amin. Disukai oleh lingkungannya. Amin. Digemari oleh lingkungannya saudara ya. Nah yang keempat hasilnya sudah mereka menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia. Kalau Bapak Ibu baca dalam ayat 47 ya coba kita buka Alkitab kita. Bisa buka ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 47. Pasal 2 ya ayat 47. Ini lewat sedikit nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kan setelah ini nggak adakan ibadah lagi kan. Ya, jadi kita masih ada 1 jam lagi. Ya, gitu. Bapak Ibu coba baca sama-sama. Sambil memuji Allah dan mereka disukai. Nah ini sudah garis, disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah sekarang buka pasal 6. Kita buka pasal 6. Ya, ayat 6 dan 7. Kalau tidak salah sudah, saya teringat ayat ini. Berarti pasal 4. Pasal 4 ayat 6. Nah, dengan imam besar Hanas dan Kayawan. Ayat yang ke-7, berarti saya salah catat ayat nih saudara. Ya. Oh maafkan saudara, saya ada salah kecatat ayat saudara. Ayatnya berkata begini saudara, jumlah mereka semakin banyak. Jadi mereka tidak lagi bisa menghitung. Kenapa? Karena Injil tersebar di mana-mana tempat. Dan ternyata saudara sejarah mencatat kepada kita dalam kurun waktu 100 tahun lebih saudara ya. Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi saudara ya. Pada waktu itu pemahaman orang tentang dunia itu saudara tidak seperti hari ini. Ya. Pada waktu itu fokus orang ada di dunia itu saudara hanya ada di Asia, di Afrika saudara ya. Dan mereka masih belum menemukan benua-benua yang lainnya saudara ya. Dalam waktu 100 tahun Bapak Ibu Injil dapat tersebar. Kenapa saudara? Karena semua orang saudara bersaksi dan gereja menjadi berkat saudara di mana-mana tempat. Ya, puji akan sambil memuji Allah dan mereka disukai oleh semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita berdoa Bapak Ibu supaya tiap-tiap hari Tuhan menambahkan di gereja ini dengan jiwa-jiwa baru. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, siapa yang dipakai Tuhan? Kita semua. Amin. Tuhan tidak akan mendatangkan malaikatnya.
untuk datang di tempat ini, Tuhan sudah mempersiapkan saudara dan saya menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk lingkungan kita. Mari kita bekerja bersama-sama. Amin saudara, berdua lebih baik dari sendiri. Amin Bapak Ibu. Ya, bilang sama temannya, berdua lebih baik dari sendiri. Amin ya. Bayangkan ya, kalau setiap orang di tempat ini 1 tahun, bawa aja 1 jiwa. Kalau hari ini yang hadir 30 orang, berarti tahun depan jadi berapa? 60 orang. Jangan doakan ada yang meninggal ya. Amin. 60 orang. Amin. Tahun depan saudara jadi berapa? Oh 120. Amin. Itu terjadi pelipat. Gak usah banyak-banyak ya Pak. Bawa 1 aja. Bawa 1 aja. Ya, itu yang menjadi kesukaan Tuhan. Amin, saudara. Kita akan bertumbuh bersama-sama, kita akan membangun bersama-sama. Ya, puji akan nama Tuhan, saudara. Puji akan nama. Nah, jadi saudara dari 6 hal ini, inilah yang menjadi hasil dari yang mereka hidupi setiap hari. Ya, tapi diawali dari mereka pertama bertekun dalam firman. Amin. Bertekun di dalam membaca dan merenungkan firman. Kita harus tertanam di dalam firman. Kita harus membaca dan merenungkan firman setiap hari dalam hidup kita. Pentingnya merenungkan firman setiap hari dalam hidup kita. Ada 4 hal saudara. Kenapa kita harus merenungkan firman yang menjadi prioritas utama saudara. Perhatikan Roma 10 ayat 7 saudara. Kalau kita membaca firman dan merenungkan firman, hasilnya kita pertama akan bertumbuh kuat dalam iman. Amin. Iman timbul lewat mendengar firman Tuhan. Lamanya saudara datang di gereja bukan ukuran iman saudara. Amin. Ketekunan saudara membaca firman setiap hari yang menjadikan iman saudara bertumbuh. Anak saya bilang gini, papi udah 60 tahun lebih, hebat ya gak pakai kacamata. Kok anak-anaknya papi semua pada pakai kacamata? Saya bilang, mau tahu resepnya? Baca firman Tuhan setiap hari. Amin. Mazmur kan bilang begitu ya. Orang yang merenungkan dan membaca firman, matanya akan bercahaya. Baca ada di Mazmur pasal, kalau tidak salah Mazmur pasal 19. Hukum Tuhan itu sempurna. Amin. Memberi hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Membuat matanya bercahaya. Bukan karena lihat yang merah. Amin saudara. Tapi melihat firman. Ya puji Tuhan. Betul loh Bapak Ibu. Saya perhatiin orang yang suka baca firman Tuhan, tekun dalam firman, matanya justru bagus-bagus. Tapi orang yang setiap pagi, siang, malam lihat HP, buka HP, nonton drakor, buka macam-macam TikTok dari model makanan sampai yang lucu-lucu saudara ya. Itu matanya banyak bermasalah. Ya puji Tuhan. Ya. Saya tidak mengatakan saudara yang pakai kacamata enggak baca firman Tuhan ya. Tapi saudara kalau kita baca firman Tuhan betul mata kita akan bercahaya. Kenapa? Karena hatinya bercahaya. Ya puji Tuhan. Sudah. Nah yang kedua saudara kalau kita bertekun dalam firman Tuhan akan menuntun kita dalam kebenaran dan kita akan mengerti kehendak Tuhan. Ya, Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Ada satu ayat firman Tuhan mengatakan kepada kita pengurapan dari Tuhan itu yang akan mengajar kita. Sehingga kita menjadi orang yang bijaksana, saudara ya. Ya, apa yang mengajar kita? Firman Tuhan.
firman Tuhan. Nah, secara pribadi saya alami itu. Ya, ketika saya ada di sekolah umum, saya bisa naik kelas itu anugerah Tuhan. Selalu pas-pasan benar. Tapi setelah saya bertobat, saya masuk sekolah Alkitab, dosen saya, Pak Deven tua, Bu, Ibu kenal ya. Dia bilang begini, saya mau memberitahukan kepada kalian, kepada mahasiswa baru. Ya. Selama saya jadi dosen, baru kali ini ujian pertama dosen mahasiswa nilai yang sempurna. Wih saudara, semua saling lihat dong satu dengan lain. Ketika disebut namanya, wih saya kaget tuh saudara. Nama saya yang disebut. Nilainya sempurna. Amin. Bapak Ibu, nilai saya hanya jatuh karena bahasa Indonesia aja. Gampang tapi susah. Tapi dipukul rata semua nilai, saya hampir semua materi pelajaran itu di atas 98. Tingkat pertama saya ranking 1. Secara umum. Tingkat kedua saya ranking 2. Tingkat ketiga pada waktu itu Beria hanya D3 ya. Saya ranking 1 kembali secara umum. Puji Tuhan. Di sekolah sekuler bodohnya minta ampun saudara ya. Saya bisa naik kelas juga itu udah mujizat saudara ya. Udah mujizat. Nah dari mana saudara? Dari firman. Tekun baca firman. Firman yang menuntun kita. Firman yang memimpin kita saudara ya. Nah yang ketiga sudah firman Tuhan menjadikan kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena firman Tuhan yang akan mengubah kita. Karena firman Tuhan mengatakan setiap firman yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mendidik, untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi berubah dan tidak berubahnya saudara, tahu dan tidak tahunya kepribadian saudara sebenarnya sederhana. Baca firman. Kita akan tahu siapa diri kita. Siapa diri kita. Firman yang akan mengubah kita. Firman yang akan memperbarui kita. Amin saudara. Dan selanjutnya firman Tuhan saudara yang akan memperlengkapi orang-orang percaya. Jadi kita punya musuh, kita punya lawan yaitu iblis dan para pengikutnya. Dan kita bisa mengalahkan iblis ketika kita ada firman. Amin. Bagaimana Yesus bisa menang dalam pencobaan? Karena Yesus pakai firman mengalahkan setan dalam firman. Saudara ya, waktu kita bertekun dalam firman inilah yang akan terjadi dalam hidup kita. Sebagai ayat yang terakhir, Efesus pasal 4 ayat 13. Sudah kita baca bersama-sama. Kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau kita praktikkan firman, bertekun dalam firman, jalan kita tidak salah. Benar saudara. Pertumbuhan kita dalam pertumbuhan kepenuhan Kristus. Amin. Saudara, dasar keyakinan kita tidak akan pernah berubah. Dunia bisa berubah, tapi orang yang di dalam firman, dia akan tetap teguh sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara ya. Kita mau nyanyikan satu lagu yang mengatakan, satukan kami sebab kami bersaudara ya. Satukan kami satu dalam kuasa sebab kami bersaudara.
biar kami satu Tuhan. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam Kau. Jadikan kami Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan kita diselamatkan, tidak menjadi pribadi yang independen. Kita dijadikan satu walaupun kita berbeda. Berterima kasih kepada Tuhan kalau kita masih punya keluarga yang lengkap. Ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua. Bersyukur di dalam gereja kita ada aneka ragam. Dengan pribadi yang berbeda, sifat yang berbeda, karakter yang berbeda. Semua itu bukan untuk dipermasalahkan. Semuanya itu dengan satu tujuan Tuhan, untuk saling dilengkapi. Supaya gereja di tempat ini menjadi maju. Kita saling membutuhkan. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita bersama-sama ikuti pemimpin kita di tempat ini. Apa yang Tuhan taruh visi kepada pemimpin kita lakukan bersama-sama. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan kepada kita sekalian. Nyanyikan lagu ini kembali, satukan kami sebab kami bersaudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satukan kami, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini Tuhan yang sudah disampaikan melalui Bapak Pendeta Petrus Ariandi. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami. Kami bersatu hati sebagai tubuh Kristus supaya Tuhan menyatakan rencananya dalam hidup setiap kami dan juga hidup gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya gak ada perkara yang sukar dan mustahil di mata Tuhan ketika semua tubuh Kristus bersatu hati, bergandeng tangan dan Roh Kudus bekerja, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat untuk kami semua. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya di Gereja Royal Ministry. Tuhan terus berikan visi yang baru Tuhan, pengurapan dari Tuhan, wibawa ilahi, otoritas ilahi ada atas hamba-Mu. Dan Tuhan akan memakai hamba-Mu lebih lagi untuk melayani Tuhan dimanapun hamba-Mu berada. Diberkatilah keluarganya, jemaat yang digembalakan juga diberkati Tuhan. Sama seperti kami siang hari ini juga diberkati melalui pelayanan hamba-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati berlimpah-limpah. Dan sebentar kami akan mempersiapkan persembahan kami. Apa yang kami bawa ini adalah ucapan syukur kami dan bukti kasih kami kepada Engkau. Karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami dan memberkati kami. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang akan memberi. Tuhan Yesus berkati dalam usaha, pekerjaan, bisnis, dan keluarga berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk.
kepikiran, runtuhkan tembok yang merintangi. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Bekerjalah, mari kita bekerja, junjung kasih dan karunia, gapai panggilan tertinggi. Tetaplah menyala, layani sesama, terus bertumbuh bersama. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Dalam kasih kita bergerak bersama, memenangkan jiwa menjadi harapan bagi dunia. Dalam iman kita akan menang bersama, beritakan namanya bertumbuh dalam Kristus dan gerejanya. Amin. Siap bertumbuh bersama-sama dalam Kristus dan gerejanya. Amin. Kita semua satu tubuh dalam Kristus. Sebentar nanti akan ada rapat setelah ibadah ini, dan kegiatan sepekan berjalan seperti biasa. Minggu depan ibadah seperti biasa 2 kali, jam 9 dan jam 11 siang. Baik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang saudara untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Mari naikkan ucapan syukurmu lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami undang ibu kembali untuk boleh maju ke depan. Kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih.
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan sudah memberkati ibadah kami yang pertama dan juga yang kedua. Firman Tuhan sudah ditaburkan dan hati kami sudah ditaburi dengan benih-benih firman Allah. Kiranya semua yang sudah kami dengar, yang kami terima pada hari ini, boleh kami kembangkan, boleh kami lakukan, boleh kami responi bersama-sama. Sehingga di tempat ini ada kesatuan yang Tuhan lihat. Bersatu kami memajukan gereja ini, bersatu kami bekerja, bersatu kami meresponi panggilan Tuhan. Biarlah ada jiwa-jiwa baru diselamatkan melalui gereja ini lewat kehidupan kami masing-masing. Tuhan, pekakan kami terhadap firman Tuhan yang senantiasa kami dengar, supaya benarlah Tuhan jalan kami lurus di hadapan Tuhan, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai gereja ini. Tuhan berdaulat atas gereja ini dan juga atas kehidupan kami. Kami hanya alat di tangan Tuhan. Jadikan kami alat yang mulia, yang dapat memenangkan jiwa-jiwa, bagi keselamatan jiwa-jiwa dan bagi kemuliaan Tuhan. Hingga rumah tempat kami beribadah ini menjadi rumah kemuliaan Allah. Di sini Engkau hadir, di sini Engkau memberkati, bahkan di sini ada kuasa mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau. Karena Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami, yang mengarahkan kami. Ya Allah ya Tuhan, Engkau melihat hati kami. Biarkan kami Tuhan memiliki hati yang lembut, hati yang mau dibentuk, hati yang berserah kepada panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap karunia Engkau berikan bagi gereja kami di tempat ini, kami serahkan kepada Allah. Pergunakanlah Allah, lakukanlah ya Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami boleh mengembangkan karunia sesuai dengan panggilan Allah. Dan gereja ini bertumbuh, gereja ini menjadi saksi, disukai oleh banyak orang, karena di sini nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati hamba Tuhan sudah menyampaikan firman Allah, Bapak Pendeta Petrus Aryandi, keluarganya, kesehatannya, pelayanannya, gerejanya diberkati oleh Tuhan. Rencana pembangunan 2 tahun yang akan datang dengan membangun gereja 3 lantai. Tuhan, ini bukan suatu hanya wacana, tapi di dalamnya ada rencana Tuhan yang agung dan mulia, diwujudkan oleh karena kuasa Tuhan bekerja. Berkat-berkat kiranya terus mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan melihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana dahsyatnya Tuhan bekerja ketika kami mau bertindak. Engkaulah ya Tuhan berkarya. Ketika kami mau melangkah, Tuhanlah yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan. WL, pemain musik semua diberkati oleh Tuhan. Rencana rapat kami nanti Tuhan, Engkau juga memberkati. Berikan kami kesatuan hati, kesatuan roh, kesatuan pikiran Tuhan. Di dalam kami meresponi panggilan Tuhan, mengembangkan gereja ini dan mengadakan program-program yang kami lakukan. Kiranya Tuhan ada bersama dengan kami, sehingga setiap program yang kami lakukan ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan di dalamnya. Rapat sebentar juga Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, bagian multimedia, usher dan sound system juga Tuhan memberkati. Berkati keluarga mereka ya Allah, berkati usaha pekerjaan mereka dan teman-teman hamba Tuhan yang membantu kami melayani tempat ini dalam musik. Tuhan memberkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka. Terima kasih buat kesatuan hati. Kami tidak melihat gereja, tapi kami melihat Tuhan yang mempunyai gereja, yang memberkati mereka. Tuhan, berikan kepada mereka ya Allah kekuatan baru untuk terus melayani, semangat yang baru untuk terus melayani. Dimanapun Tuhan memanggil mereka untuk pelayanan, di situ mereka melakukan dan menunaikan tugas mereka sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan dengan rasa syukur kepada Allah. Tujuan Allah adalah Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melangkah terus bersama dengan Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan, kuasa Tuhan ada, kasih Tuhan akan nyata. Kita saksikan, kita lihat dan kita alami kalau kita mau melibatkan Tuhan. Kebenaran firman Allah ini kiranya kita responi bersama-sama. Oleh sebab itu angkatlah kedua tanganmu. Ya Allah ya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar. Tuhan memberkati kiranya keluarga kami masing-masing, usaha kami, pekerjaan kami. Engkaulah yang memberkati Allah. Dengan mengangkat tangan kami di hadapan Allah, membuktikan bahwa kami menerima berkat ini daripada-Mu. Daripada Tuhanlah asal berkat yang kami butuhkan, karena Tuhan
Tuhan memelihara kami. Karena Tuhan sanggup melakukan, karena Engkau adalah Allah penuh dengan mujizat. Oleh sebab itu sekarang ya Tuhan, curahkan, turunkanlah kasih karunia berkat-Mu. Oleh sebab Engkau mengangkat tangan dengan sepenuh hati di hadapan Allah. Engkau memandang Allah-Mu dengan ucapan syukur di hatimu. Karena Engkau memiliki Allah yang hidup memberkatimu. Sekarang pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa melimpah-limpah turun atas kehidupanmu. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus melengkapi hidupmu. Dan Roh Kudus memampukan jemaat Fajar Baru, anak-anak Tuhan yang beribadah pagi hari ini dimampukan oleh Tuhan melihat dan melakukan visi misi daripada Allah, sehingga jiwa-jiwa diselamatkan melalui hidupmu dan hidupmu diberkati mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya.